Selamat sore, Palo. Perkenalkan, saya Geraldus dari SBM ITB. Tadi murid Pak Erman ngelihat juga, ya. Izin tanya, Pak. Tadi saya melihat ada satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, Kaltim Primakol. Wah, itu kalau dilihat pitnya besar banget ya. Mungkin batunya sedikit, simnya tebal, Pak. Nah, itu kalau saya hitung kayaknya bisa hitung untung triliunan. Begitu juga dengan mungkin perusahaan saudaranya, Pak, PT Arutmin. Nah, ini saya lihat punya siapa, Pak? Ternyata punya saham Bumi, Pak. Nah, saya lihat, Pak, Bumi itu punya tambang sebesar itu, tapi hanya dihargai 8 triliun, Pak. Dengan harga batu bara acuan yang biasanya dia kan tinggi garnya, biasanya 50 dolar gitu. Sekarang hampir 400. Bagaimana pandangan Pak Lo terhadap saham Bumi? Karena menurut saya ini benar-benar Mercy, bukan dijual harga Avanza lagi, Pak. Harga sepeda, Pak. Tambang sebesar itu dihargain 8 triliun. Bagaimana pendapat Pak Lo terhadap saham Bumi? Terima kasih. Ya, tepuk tangannya. Silakan Pak Lo dijawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaannya, Stanley. Ya. Jadi bagaimana saya dikatakan suka komoditas benar? Ya, saya ada untung besar di Indika Energy, ya, itu tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Saya juga untung di Pulp and Paper, di Indakiat Pulp and Paper. Itu juga Pulp and Paper juga komoditas, ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa perusahaan itu bisa bertahan ketika dia lagi susah, ya. Tentu kita mesti tahu dulu, karena komoditas harganya berfluktuasi. Jadi kalau hari ini tinggi, siap-siap nanti dia turun, ya. Kalau dia harganya rendah, juga siap-siap sebentar lagi akan naik. Jadi selalu harganya selalu berfluktuasi. Habis naik terus turun, habis turun juga akan naik, ya. Jadi kalau perusahaan komoditas lagi susah, susahnya hanya sementara, paling 2 tahun, ya, seperti itu susah. Nanti dia akan untung besar, ya, untung besar. Jadi kita tahu dulu nih, sebentar lagi kalau udah rendah dia pasti akan naik tinggi, ya, satu. Yang kedua, belilah yang perusahaan-perusahaan tadi saya bilang, saya beli Indika Energy karena modalnya kuat loh. Nilai pasarnya itu 100% perusahaan Indika Energy, tadi saya udah jelasin hanya 550 miliar. Tapi di dalamnya masih ada modalnya 9 triliun gitu kan. Nah itu, modalnya masih kuat, ada 9 triliun. Jadi kita tahu dia pasti bisa bertahan, masih bisa bertahan karena modalnya kuat, ya. Jadi kira-kira gitu. Saya beli karena saya tahu sementara susahnya. Yang kedua, modalnya kuat. Jadi saya beli seperti beli Mercy harga bajai, udah saya beli aja lah. Dan nunggunya gampang tuh naiknya. Dari bajai sebentar lagi dia akan balik jadi Mercy lagi, ya. Komoditas seperti itu sifatnya. Hari ini Mercy, besok jadi bajai, dari bajai besok lagi Mercy. Jadi waktu dia jadi bajai kita beli, kita tungguin sampai dia jadi Mercy, kita jual. Jadi kaya deh. Invest in bad time and sell in good time. Yeah. And you will get rich. Itu ya Stanley. Okay. Jelas ya Stanley ya. Oke, next tadi question. dari Geraldus bertanya bagaimana dengan saham Bumi, ya. Ya, kalau kita lihat perusahaan tambang-tambang batu bara kan harga batu bara 50 dolar jadi 300 hampir 400 dolar, 390 dolar mungkin. Untungnya besar-besar loh, ya, untungnya besar-besar. Tentu saja itu pun akan dialami oleh Bumi Resources karena dia adalah tambang batu bara terbesar di Indonesia, ya. Bagaimana menurut pendapat saya? Sebetulnya you nggak usah tanya pendapat saya, kan udah dijawab tadi. Udah dijawab sendiri. Tadi dibilang ini bukan Mercy harga bajai, tapi harga sepeda. Ya itu sudah benar. Itu udah dijawab sendiri sebetulnya. Kira-kira gitu ya.
Terima kasih ya. Ya baik, terima kasih Pak Lo. Mohon maaf sekali untuk sesi